Oke, kita mulai pelajari tugas kalian ya. Roma pasal 3 ayat 21 sampai 26. Nah, ini adalah pelajaran tentang substantif. Substantif itu adalah bagian dari part of speech yang berfungsi sebagai kata benda. Bisa kata benda itu sendiri, ya. Bisa juga itu kata sifat, kata ganti, dan di dalamnya juga termasuk preposisi. Nah, hari ini kita lihat preposisi. Preposisi itu kata depan yang selalu diikuti oleh kata benda. Misalnya di sekolah, preposisinya apa? Di. Ke pasar, preposisinya apa? Ke. Dari sana, dari. Ya kan? Melalui iman, melalui. Gitu. Nah, itu preposisi yang membantu kata benda. Ya. Nah, di dalam bahasa Yunani apa saja preposisinya? Ada ana, anti, apo, dia, es, en, epi, kata, meta, para, peri, pro, pros, sun, uper, upo. Ya, coba baca. Ana, anti, apo, dia, es, en, epi, kata, meta, para, peri, pro, pros, sun, uper, upo. Ada 17 kata preposisi yang utama ya. Nah, fungsinya apa saja kalian kan bisa lihat di buku Emik ataupun Daniel Wallace. Misalnya hupo, fungsinya itu bisa sebagai local meaning, lokasi, ya kan? And then agency, ya kan? Nah, misalnya huper bisa sebagai lokal, and then advantage, genitive advantage, ya kan? Tuh. Kemudian sun, ini fungsinya apa? Bisa dengan asosiasi. Dan pros, ya, bisa artinya apa? Kalau dengan akusatif itu fungsinya bisa sebagai apa? Motion, pergerakan, ya kan? Kalau dengan datif apa? Purpose, ya kan? Atau kalian lihat di Daniel Wallace ini lebih mudah. Misalnya pros, ya, diikuti oleh akusatif apa saja? Purpose, spatial, temporal, result, opposition, dan association. Diikuti oleh ini ya, pros diikuti oleh akusatif aja ya. Pro, kalau pro diikuti hanya genitif, spatial, temporal, rank atau priority. Kalau peri dengan genitif itu advantage, reference ya. Kalau akusatif, spasial, temporal, reference, dan seterusnya ya. Oke, I think ini kembali lagi kita belajar tentang cases ya. Di dalam substantif itu cases itu berarti menunjukkan apa? Grammatical relationship. Nah, itu harus diingat. Relationship-nya apa saja? Ini dibantu oleh peri, oleh preposisi, hupo, pro, bisa relationship-nya reference, relationship-nya bisa temporal, relationship-nya bisa sphere, asosiasi, manner, means, agency, sort, dan sebagainya. Ya, tergantung dia ikut genitif atau akusatif atau datif atau nominatif. Ya, tergantung case apa yang diikuti. Nah, kalau misalnya meta diikuti akusatif, beda dengan genitif. Kalau dia genitif, dia bisa sebagai manner, sedangkan akusatif dia temporal misalnya.
Ya, kalau dengan genitif dia asosiasi, tapi dengan akusatif dia bisa jadi temporal atau spasial, lokasi, ya kan? Jadi tergantung case-nya apa gitu yang diikuti. Misalnya contoh practice ya, Roma 3:21, coba baca teks Yunaninya. Nuni, the chorus, ya, uponu nomo kaiton profeton. Nah, pertama lihat aja dulu terjemahan Inggrisnya, Indonesianya gitu loh cara kerjanya. Ya, tetapi sekarang misalnya tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Nah, jelas di situ ada chorus preposisi genitif. Ya kan? Menyatakan apa? Pemisahan itu, genitive of separation. And then hupo, genitif juga, preposisi genitif. Tadi hupo bisa fungsi apa saja. Kalau dia diikuti genitif, hupo. Hupo, kalau diikuti genitif, apa saja? Nah, ini agency ataupun means, ya, gitu. Nih, chorus nomo. Coba kita klik kanan, lihat anti diagramnya. Tanpa hukum. Menjelaskan kata apa? Evanerotai. Ya kan? Kebenaran Allah dinyatakan. Menjelaskan ini, dinyatakan ini. Tanpa hukum Taurat atau hukum Allah. Chorus. Jadi ini genitif apa? Separation. Ya, separation terhadap Pevanerotai, ya. Pevanerotai. Nah, berarti kalau diterjemahkannya jadi gimana? Terjemahkannya proses akhir ya. Kita terjemahkan sendiri maksudnya dari pemahaman yang kita pahami, ya. Misalnya dinyatakan kebenaran Allah dinyatakan tanpa hukum Taurat. Nah, itu ya. Maka pemisahan, maka diterjemahkan jadi tanpa, without, atau apart. Nah, ini udah jelas ya. Jadi kebenaran dinyatakan apart from law. Itu kalau LSV kan? Nah, apart from law, berarti pemisahannya. Atau LAI menerjemahkannya apa? Tanpa. Ya, betul kan? And then yang kedua, apa itu? Ada dua ini ya. Hupo tunomu kaiton profetoi. Ya kan? Profeton. Nah, ini hupo. Hupo tunomu kaiton profeton ini menjelaskan kata apa? Marturo mene, ya kan? Kesaksian atau bersaksi. Di sini LAI menerjemahkannya apa? Disaksikan dalam kitab Taurat dan para nabi. Berarti di sini LAI pakai apa nih? Huponya fungsinya apa? Dalam. Berarti apa itu? Tempat ya, sphere ya. Kalau kalian? Hah? Hupo itu kan bisa agency dan means. Oleh. Ya kan? Lebih tepat apa? Means ya. Ya kan? Gitu. Jadi disaksikan oleh
bukan dalam, tapi oleh. Ya, oleh apa? By the law and the prophet. Nah, ini New King James pakai by, benar. Means. Ya, disaksikan oleh kitab Taurat dan kitab para nabi. Kalian terjemahkannya kalau means berarti diterjemahkan apa? Oleh, jangan dalam. Paham nggak? Nah, itu diperbaiki kalau salah. Ya. Disaksikan oleh kitab Taurat dan nabi. So, kalian parsing, setelah itu artikan ini adalah genitive of means. Maksudnya menjelaskan means, alat dari apa? Alat dari marturo mene. Ya, gitu. Jadi ditulis seperti ini. Kan parsing, parsing apa? Jelaskan. Oh, ini genitive of means. Artinya apa? Menjadi means itu maksudnya alat ya. Alat dari menjelaskan apa ya? Grammatical relationship-nya apa di situ? Marturo mene. Marturo mene. Itu ya. Disaksikan. Ya kan? Marturo ya. Mene. Ya, disaksikan. Maka di sini terjemahannya dia sinkron antara penjelasan ini dan terjemahannya masih sama. Ya kan? Jadi disaksikan oleh, nah ini, ya kan? Oleh apa yang diparsing tadi? Kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Mas Figur itu aneh. Bisa sampai kayak gini. Oke. Nah, ini dua ya. And then ya ada lagi sih ini di Kaiosune Teo. Ada kerjakan nggak? Nah, ini 22 ya. Oke, sambung ya. 22, oh saya pikir 21. 21 udah ya. Ini di Kaiosune Teo kan, ini di Kaiosune ini apa nih? Nominatif subjek. Teo ini genitif apa? Harus tahu langsung. Genitif apa nih? Di Kaiosune Teo, kebenaran Allah. Teo ini berarti menjelaskan apa nih? Hah? Deskriptif ya kan? Kebenaran Allah. Dan di Kaiosune lagi ini kan deskriptif nih teonya. Nah ini kebenaran Allah dia pisteos, ya kan? Oke, coba baca dulu di Kaiosune de teo dia pisteos, Yesus Kristus is pantastus pisteontas, ya kan? Ugar estin dias toleng. Nah, ini
ada sambung ke 22B ya kalau lihat di diagramnya. Ya, gar diastole uestin gar pantes sambung ke 23 ya. Sampai 26 ini lumayan panjang tuh, kamu lihat tuh. Diagramnya nih ya. Karena itu satu kalimat itu. Mulai 22B sampai 26. Itu satu klausa atau satu kalimat panjang. Ya. Nah, 22 itu kalimat tersendiri. Dikaiosune teu dia pisteu. Ya, dikaiosune nominatif subjek, ya kan? Teu deskriptifnya. Dia pisteu. Dia kalau diikuti genitif bisa apa saja nih? Hah? Ya kan? Kebenaran Allah karena iman. Di situ kalau LAI terjemahkannya dianya itu karena. Nah, ya kan? Dia pisteus karena iman. RSV through faith melalui iman. Beda ya. Satu karena berarti cause, satu lagi true faith berarti means. Ya kan? Nah, sementara kalau dia diikuti genitif itu memang bisa dua-duanya. Ya, halaman berapa tuh kita lihat preposisi dia nomor nah, agency bisa ya kan? Cost gak ada ya kalau di akusatif ya. Tapi sometimes bisa ya, seperti kayak ini terjemahkan cost ya. Agency means partial temporal. Jadi mana yang lebih tepat? Agency atau means? Means. Jadi true faith. Nah, ini kan. RSV, King James, New King James pakai true berarti means dia. Ya dong? True faith. Nah, yang lain sama ya, hampir semua true faith ya kan. Saya kurang tahu kenapa lain memakai karena. Jadi kebenaran Allah oleh iman lebih tepat gitu ya. Kebenaran Allah oleh iman, jangan karena. Kecuali kalian pilih cause. Jadi, ya. Kebenaran Allah oleh iman. Yesus Kristus ini apa? Genitif apa? Ada yang kerja enggak ya? Cuma preposisinya ya. Tapi ya latihan, nggak apa-apa. Yesus Kristus ini genitif apa? Iman kepada Kristus, ya kan? Berarti genitif objektif. Masih ingat? Kasih kepada Allah atau Allah mengasihi, itu kan dua hal yang beda. Kasih Allah itu bisa dua pengertian ya. Allah mengasihi atau mengasihi Allah. Kalau Allah mengasihi berarti subjek genitif ya kan. Kalau mengasihi Allah objektif genitif. Jadi kalau iman kepada Kristus objek. See? Ya. Nah, is into tus pistion tas pantas. Is-nya ini apa? Akusatif. Ya, lain terjemahannya apa? Ini bagi semua orang yang percaya. Bagi artinya menuju kepada ya, untuk semua orang yang percaya. Kalau is diikuti akusatif itu memang bisa beberapa fungsi ya, bisa purpose, result, ataupun advantage. Nah, LAI pakai yang mana? Hah? Bagi, untuk. Advantage, ya kan? Nah, kamu coba lihat ya terjemahan LAI itu.
kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya atau untuk semua orang yang percaya. Berarti advantage-nya untuk mereka yang percaya. Ya kan? Nah, kalau RSV apa? For all who believe, untuk semua orang yang percaya. Sama. Jadi kalian pilih mana? Tujuan. I think bukan tujuan ya, advantage. Jadi kebenaran Allah itu memang ditujukan untuk orang-orang yang percaya, ya. Kebenaran Allah oleh iman kepada Kristus Yesus, bukan dalam Kristus Yesus ya, oleh iman kepada Yesus Kristus untuk semua orang percaya. Nah, terjemahnya jadi gitu. Untuk semua orang percaya itu advantage, bukan purpose. Ya. Ya, terjemahannya jadinya untuk atau bagi, bisa juga ya. Nah, ini lebih tepat advantage. For ya. Memang kalau tujuan pun diterjemahkan for ya. Tujuan itu kan kayak untuk target gitu loh, sebuah target. Tapi kalau advantage itu kan lebih tepat orang yang menerima berkat atau keuntungan. Ya, jadi kalau kita percaya, ya kita akan menerima keselamatan itu maksudnya. Oke. Ada pertanyaan nggak? Jadi di sini ACE ini menjelaskan advantage dari apa? Ayo. Keuntungan dari di kayu sulit. Ya, kebenaran Allah itu memang menjadi berkat, menjadi untung bagi semua orang yang percaya, ya. Yang nggak percaya ya nggak dapat apa-apa. Nah, maka kalian lihat ACE ini ada di bawah di kayu sulit, ya. Dia juga. Jadi ada dua frase preposisi ya, frase dia dan ACE. And then 22B, gar diastole estin u. Ya kan? Lalu gar pantes marton kai. Usteruntai tes dopses tuteu. Nah, ini. Misalnya ini dulu ya. Ini ya. Coba baca. Gar diastole u estin gar antes marton kai usterontai tes dopses tu teu. Ya. Nah, kalau kita lihat LAI terjemahnya gimana? Lihat 22B ya. Sebab tidak ada perbedaan. Itu koma masih ya. Bahasa aslinya pakai koma. Sebab tidak ada perbedaan. Terus karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini kan ayat yang favorit untuk orang berdosa kan. Ya, karena semua orang telah berbuat dosa, ya, dan akibatnya kehilangan the glory of God, kemuliaan Allah. Roma 3:23. Oke, nah kita lihat di sini. Ya, walaupun di ayat ini nggak ada preposisi ya, tapi kita coba lihat nih ya. Diastole nominatif subjek pasti ya kan, subjek dari estin. Gar pantes ini subjek lagi karena ini anak kalimat, karena semua orang apa? Hemarton, sin dan kehilangan.
Jadi sejajar ya. Begitu, berdosa dan kehilangan kemuliaan. Nah, kata genitif ini apa nih? Glory. Genitif apa nih? Kehilangan kemuliaan Allah. Ini genitif of direct object. Kehilangan apa? Kemuliaan Allah. Jadi ini genitif fungsinya apa? Objek langsung. Harusnya memang akusatif, tapi dia pakai genitif, tapi maksudnya fungsinya sama kayak akusatif. Objek langsung dari kehilangan. Ya begitu manusia berdosa, dia kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Kemuliaan Allah itu apa? Terangnya Allah. Oke. Nah, kalau hilangnya terang itu berarti manusia ada di dalam kegelapan. Berarti ada di dalam dosa. Karena terang itu sudah disingkirkan oleh dosa itu. Oke. 23 ya sekarang. 24 ya. Coba baca. Dikaiumenoi dorean te kariti autu dia tes apolutroseos ya. Ya. En Kristu Yesu. Ini 24 ya. Ya, betul. Tes en Kristu Yesu ya. Tes en Kristu Yesu. Sampai situ ya. Preposisinya mana? Dia, ya kan? Oke, ini subjeknya nih. Subjek predikatnya di sini. Nah, di bawahnya ada dia tes apolutroseos. Lalu di bawahnya ada n lagi kan? N Kristo Yesus. Coba LAI terjemahkannya gimana? Ayat 24. Dan oleh anugerah kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Nah, dia itu oleh LAI terjemahkan apa? Karena, ya kan? Kalau RSV true, ya kan? Bukan because. Lihat ya perbedaannya kan? And New King James juga true. NIV juga true. And NAS juga true. Ya, King James juga true. Jadi mayoritas terjemahan yang berbahasa Inggris pakai true. True itu berarti apa? Means, ya kan? Bukan because. Jadi melalui ya. Melalui penebusan. Ya. Jadi di kaiosumenos dibenarkan cuma-cuma dia ya oleh kasih karunia telah dibenarkan oleh penebusan. Jadi kalian terjemahkannya jadi dibenarkan oleh penebusan. Dibenarkan oleh penebusan. Tapi di sini te kariti datif nih. Ya. Datif apa? Memang nggak ada preposisinya. Tapi kan sudah belajar datif. Kalian buat nggak? Te kariti, ya kan? Dibenar. Kalau yang lain terjemahkan oleh kasih karunia kan? Sama. Ini kariti dengan apolutroseos ini menjelaskan dikaiumenoi. Satu genitif, satu datif. Dibenarkan
Kalau LAI oleh kasih karunia, berarti alat, ya kan? Ini juga alat. Sama saya kira ya, sama-sama alat. Jadi kita dibenarkan ya oleh anugerah, ya oleh penebusan. Berarti dengan anugerah itu kita dibenarkan. Anugerah itu ya ada isinya adalah penebusan Kristus. Itulah anugerah. Itulah menjadi means kita dibenarkan. Means itu alat ya. Sama-sama oleh. Kalau kita lihat terjemahan lain juga kan by His grace through the redemption. Sama ya. Oleh anugerah melalui penebusan. Atau cara ya. Coba kita lihat. Dia itu manner ya. Tapi bukan lah ya. Lebih kepada means ya. Agency itu untuk pribadi, misalnya kayak Kudus, Allah, Kristus, ya. Nah, di sini penebusan kan lebih pada karyanya, so means ya. Agency untuk personal, misalnya untuk Roh Kudus, itu personal, ya. Oke. And then tes and Kristus Yesus ini datif apa? Penebusan ini ya, yaitu adalah di dalam Kristus Yesus. Soalnya ada kata tes ini ya, di dalam, maksudnya penebusan di dalam Kristus Yesus. Jadi ini ini menunjukkan sphere ya, in Christ Jesus. Maka diterjemahkan penebusan di dalam Kristus Yesus. Maksudnya di dalam Kristuslah ada penebusan. Dan itulah yang membenarkan kita. Nah, berarti kalau dikaitkan tadi dengan ayat 23, kehilangan kemuliaan Allah itu, maka penebusan Kristus itu mengembalikan kemuliaan Allah. Gitu. Ya, kalau ditarik secara meaningnya, penebusan di dalam Kristus Yesus itu menjadi alat kita dibenarkan. Nah, itulah yang kita terima itu sebagai anugerah. Anugerah itu berarti tanpa perbuatan kita sama sekali, karena Kristus yang melakukan itu. Tapi disalah mengerti, jangan disalah mengerti tanpa perbuatan itu berarti kita itu kayak robot, terima gitu doang, mau nggak mau tidak. Yang kita disebut kita nggak bisa ambil bagian dalam itunya, maksudnya dalam penebusannya kita nggak ada ambil bagian sama sekali. Karena itu semuanya di dalam Kristus Yesus yang kerjakan, nggak ada usaha kita memang. Mau Kristus mati aja, kamu aja belum lahir gitu, ya kan? Tetapi bagian kita adalah bukan berarti kita kayak robot terima gitu aja. Bagian kita adalah kita apa? Nanti Paulus jelaskan menerima itu dengan iman. Itu bagian kita. Jadi kalau kamu nggak terima itu ya kamu tidak ditebus kan gitu. Ya, maka melalui iman itu juga menjadi sarana alat untuk kita dibenarkan. Itu bagian kita. Nah, bagiannya Allah sepenuhnya adalah di penebusan itu, anugerah itu. Jadi antara iman dan anugerah itu berjalan
bersama. Jadi antara bagian manusia dan bagian Allah itu mendatangkan keselamatan. Ya, nah bagian Allah, ya dia memulihkan. Gitu. Kemuliaan Allah yang hilang itu. Oke, kita move to 25. Nah, kamu lihat di sini yang panjangnya karena Rasul Paulus menjelaskan tentang Kristus Yesus yang menebus tadi itu. Maka lihat di sini ada titik-titik hon yang, kalau kita bikin kalimat yang panjang itu kan selalu yang, kalau yang nggak berhenti ya kalimatnya nggak berhenti. Nah, di dalam bahasa Yunani juga gitu. Hon, yang. Nah, yangnya ini panjang lagi nih. Paulus menjelaskan tentang hon ini siapa? Kristus Yesus. Ya, di dalam penebusan di dalam Kristus Yesus yang, nah ayat 25. Coba baca hon, proteto, oteos, hilasterion, dia, espisteos, Marte. Nah, isi Kristus Yesus yang apa ini? Yang Allah, ini berarti subjek ya kan? Proteute, yang Allah propos, yang Allah sudah rencanakan. Auris berarti itu maksudnya nanti kalau kita baca auris itu pada waktu lampau yang kita nggak tahu kapan maksudnya. Ya, jadi penebusan Kristus, yang menebus itu Kristus itu bukan mendadak, memang sudah Allah propos. Nah, hilasterion ini akusatif. Ya, hilasterion itu kalau LAI terjemahannya yang Allah sudah tentukan menjadi jalan pendamaian. Nah, hilasterion itu artinya jalan pendamaian. Ya, yang Allah tentukan menjadi jalan pendamaian. Lalu di bawahnya dia pisteos. Oke. Nah, tadi satu kita udah bahas tentang anugerah. Sekarang pisteos, iman. Oke. Nah, dia diikuti genitif pisteos. Berarti apa ini? Genitif apa? Means sama kayak tadi anugerah tadi. Ya. Jadi jalan pendamaian oleh aimati auto di dalam darahnya. N itu kalau diikuti oleh datif apa saja? Banyak ya, bisa macam-macam, asosiasi, temporal, spasial, cause, instrumen, reference, manner, ya kan, standar. Yang mana yang kalian? Sphere di dalam darahnya. Ya. Apa itu maksudnya di dalamnya?
Jalan pendamaian di dalam kematian ya maksudnya ya kan. Berarti kalau itu spirit diterjemahkan apa? Di dalam. Ada yang lain nggak? Kalau agensi berarti apa? Oh, nggak mungkin agensi ya. Agensi itu untuk person. Oleh paling means. Oleh darahnya. Kalau means berarti oleh. Kalau agensi udah salah. Kalau kalian pilih means berarti diterjemahkan apa? Oleh. Kalau sphere di dalam, itu harus dibedakan. Ya. Kalian bandingkan, misalnya terjemahan RSV oleh kan, ya kan? Berarti means. And New King James oleh. By, you see? LAI berarti apa? Sphere. Mana lebih tepat? Dalam atau oleh? Menjadi jalan pendamaian oleh darahnya lebih tepat. Jadi Yesus menjadi jalan pendamaian bagi kita ini dengan apa? Dengan Yesus menjadi jalan pendamaian dalam apa? Dalam darahnya, kurang pasti kan? Oke? Tapi lebih and itu nggak ada habis, cuma ada jenisnya ada lisensinya. Jadi makanya kita pakai and dengan datif ya. Tadi apa? Ini toh instrumental. Itu maksudnya means ya. Dengan kata lain, oleh, by, instrumen atau means itu sama maksudnya. Ya. Bisa fungsinya umumnya sih tempat, dalam. Tapi dalam kasus ini Roma ini lebih pas apa? Instrumen. Jadi oleh iman alat, oleh darahnya itu juga alat. Alat pendamaian itu. Ya. Bagaimana Yesus itu bagaimana menjadi jalan pendamaian? Maksudnya menjadi jembatan antara Allah dan manusia. Dengan darahnya. Itu loh. Ya. Jadi kematian Kristus itu kita harus lihat sebagai apa? Sebagai penebusan dari dosa. Jadi kalau penebusan dari dosa itu mengembalikan kemuliaan Allah yang hilang. Sehingga manusia itu jadi kayak seperti semula, menerima, tidak lagi kehilangan kemuliaan Allah. Nah, untuk mengembalikan seperti semula itu, ya berarti kayak ada dicipta ulang, recreation in second Adam yang kedua yaitu Kristus.
ya kan? Supaya semua orang melalui Adam kedua ini, sehingga semua orang itu menjadi cipta. Seperti kalau semua orang berdosa karena Adam pertama, dibenar atau dipulihkan lagi. Padahal bukan kayak ya, bukan ini masalah pemulihan. Pemulihan dari apa? Tadi yang kemuliaan Allah itu hilang, sekarang dipulihkan. Jadi kekristenan itu bukan hanya status saja, kamu orang Kristen lalu percaya statusmu orang masuk surga gitu. Tapi bukan soal status, tapi soal keadaanmu yang dosa, lalu kehilangan kemuliaan Allah. Adam yang kedua ini kita dipulih. Artinya apa? Ya bahasanya memang bahasa Paulus dibenarkan di situ, tapi maksudnya itu kamu dipulihkan, diberikan lagi. Dipulihkan berarti itu kan dikembalikan seperti kondisi semula. Nah, itu artinya dipulihkan. Misalnya kamu sakit nih, terus kamu minum obat supaya kamu kembali sehat seperti semula gitu. Jadi dipulihkan itu bukan jadi kayak aneh gitu, yang lain gitu. Ya, tetap gambar dan rupa Allah, cuma seperti semula itu, yaitu penuh dengan kemuliaan Allah. Itu artinya dibenarkan, berarti itu dipulihkan. Nah, kita nggak bicara soal hanya sekedar status, tapi kita bicara ini soal pemulihan. Maka kekristenan itu adalah pemulihan natur atau kodrat manusia, ya, kembali. Nah, kemanusiaan kita itu udah kemanusiaan yang baru karena sudah Adam kedua sudah datang. Bajunya baru, tinggal badannya, tubuh jiwanya yang perlu dipulihkan. Kemanusiaannya baru, manusianya ini yang perlu dipulihkan terus. Sampai kita kemuliaan Allah itu memang benar-benar menjadi nyata. Ya, makanya kita belajar apapun, ya, belajar teologi, berdoa, beribadah, ya, iman dan perbuatan itu ini bukan legalistik aja ya, kayak kita legal, kayak hanya legalis hukum aja, enggak, tapi ini lebih kepada kamu dipulihkan, ya. Jadi ini kayak, maka darah Kristus itu, ya kan tadi jalan pendamaian tadi, darah Kristus tadi itu kayak apa? Kalau kita ikut perjamuan kudus itu, kita minum roti dan anggur. Berarti itu menjadi alat, instrumen dari pendamaian. Berarti maksudnya apa? Menjadi kayak semacam obat untuk pemulihan. Ya. Yang yang karena dosa hilang kemuliaan Allah tadi. Nah, berarti kalau kamu minum tubuh dan darah Yesus itu, kamu dipulihkan. Pelan-pelan, setiap hari, proses, nggak langsung. Misalnya kamu percaya Yesus, dibaptis, terus langsung kamu jadi orang suci. Nah, pemulihan itu bertahap. Kayak kamu sakit, minum obat lah. Mungkin obatnya harus 3 kali sehari. Lalu nggak 1 hari ya, bisa seminggu kamu minum obat. Ada orang yang minum obat berminggu-minggu, bertahun-tahun, baru sembuh. Kamu juga. Kamu minum obat, ya, kapan? Seumur hidup. Ya, karena kita semuanya adalah orang yang sakit. Kayak Mari Tyson, ya. Katanya harus minum obat seumur hidup, ya. Supaya sarafnya nggak miring, gitu kan.
Kalau dokter seumur hidup. Itu baru saraf yang rusak ya kan. Loh kamu rusaknya gimana? Mulai dari rambut sampai ujung kaki rusak. Jadi obatnya harus ya sehari berapa kali? Oke, bukan sehari 3 kali lagi. Nah, salah satunya dok, ya, salah satunya apa? Kamu buat dosa itu sakit. Orang yang sakit harus dipulih. Caranya macam-macam. Tadi anugerah tadi yang obat misalnya kayak obat paracetamol itu kandungannya paracetamol, tapi mereknya macam-macam kan, ada Paramex, ada Panadol, ada Ultraflu, ada Mixagrip. Nah kandungannya sama, paracetamol obatnya sama gitu, sama. Obat kita apa untuk tadi menurut ayat ini? Hah? Anugerah kan, darah Kristus kan, paracetamolnya itu, tapi mereknya bisa macam-macam. Doa dapat anugerah, kamu Jesus prayer dapat anugerah, kamu baca Alkitab dapat anugerah, kamu berbuat baik dapat anugerah, ya kan? Kamu apa lagi? Latihan rohani, askesis itu dapat anugerah. Sama kayak tadi obat mereknya macam-macam, sama latihan rohani macam-macam. Nanti obatnya sama, yaitu apa? Untuk mengobati luka, sakit. Ya, so maka kalian lihat ya, misalnya kayak buku ini, Alkitab ini, itu harus dilihat sebagai obat. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang sudah kehilangan pemilihan Allah. Roma 3 ayat 20, kehilangan pemulihan Allah. Ya. Oke, kita lanjut ayat yang ke ini ya. Tadi sudah di sini ya. Ini instrumental ya. Jadi kalau di instrumental berarti diterjemahkan apa? Oleh, ya. Oke, sekarang ayat ke masih 25 ya. Ini and they sin, ya kan? Ini preposisi akusatif. Bisa fungsinya apa ini? Hah? Spasial, temporal, purpose, result, reference, advantage, disadvantage. Yang mana nih? Yang lain? Hah? Ini ya, untuk menunjukkan apa keadilannya ya, untuk menunjukkan keadilannya atau kebenarannya. Ya, purpose. Untuk menunjukkan atau untuk tanda, ya, tanda dari
kebenaran Allah atau keadilan Allah. And then melalui di sini dia ten paresin. Lain terjemahkan apa? Karena ya, karena ia telah membiarkan. Kalian apa? Hah? Kof. Dia diikuti akusatif, apa saja dia. Hoax ya, benar. Karena dia apa di sini? Karena dia membiarkan hoax ya, membiarkan dosa-dosa ya. Jadi dosa-dosa itu apa itu? Kalau di parsing ini genitif. Membiarkan dosa-dosa ente anoke. En apa ini? En ini kalau LAI terjemahkannya pada masa kesabarannya. En di sini waktu, temporal ya, lebih tepat. Gitu. Jadi pada waktu masa kesabaran Allah. Time ya, atau temporal. Nih. Kalian terjemahkan apa? N itu. Pada. Ya, atau pada waktu. Nah, itu boleh. RSP over former sins ya. Ente anoke ayat 26 ya. Ente anoke tuteo. Jadi RSI terjemahkannya pada masa ayat 25, terjemahannya di ayat 25 ya. Pada masa ya, pada masa kesabarannya. Jadi waktu ya. Oke, ayat 26 sekarang. Coba baca. Ente anoiku tuteo pros auto ento nun kairo is to enai auton dikayon kai dikayon ta on episteon Yesus. Coba sekali lagi.
Istilah Yesus ya. Nah, ini pros, ten, and desin. Pros diikuti akusatif. Berarti apa? Hah? Purpose. Ini ya. Ada purpose, spasial, temporal, result, oposisi, asosiasi. LAI terjemahannya apa? Maksudnya untuk. Nah, betul ya. Untuk menunjukkan keadilannya. Ya, purpose ya. Untuk menunjukkan keadilannya. Lalu ada entokaironon. Pada masa ini. Temporal ya. Pasti waktu. Nggak mungkin yang lain dah. Menunjukkan keadilannya pada masa ini. Lalu ada esto auton, es ini, es, preposisi es dengan akusatif, apa saja? Banyak, spasial, temporal, purpose, result, reference, advantage, disadvantage. LAI terjemahannya apa? Supaya nyata, berarti apa? Purpose. Kalau RSV, that he himself, hasil ya, sehingga. Ini ada hasil, ada nih. Ya, result. Kalau LAI supaya, nggak pasti tujuan ya kan. Jadi maksudnya Allah mau menunjukkan keadilannya supaya ia benar dan membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Oke, bisa itu, bisa purpose, bisa hasil, dua-duanya oke. Tapi kalau dia purpose supaya, kalau dia hasil sehingga. Kalau hasil ya so that, nih ya. Kalau purpose in order to atau to, ya. Jadi sehingga apa? Sehingga dia nah ya, sehingga dia benar dan membenarkan ya orang-orang yang percaya kepada Kristus. Membenarkan orang-orang yang pisteos, yang percaya. Ya. Ini ekpisteos. Ini maksudnya apa ini? Orang-orang membenarkan orang-orang yang percaya. Maksudnya ini apa? Hah? Apa? Means ya kan? Orang-orang yang percaya oleh imannya kepada Kristus atau Yesus. Ini oleh nih ya. Maksudnya alat nih. Jadi bisa benar karena iman kepada Kristus. Jadi sebagai alat lagi tadi.
Kalau cause berarti karena gitu. LAI apa? LAI dia pakai kepada ya, percaya kepada, dia nggak terjemahin ya. Kalau LSV faith in, who has faith ya. Hah? Sumber kata. Ada orang-orang yang mereka yang bukan sumber ya, tapi ini lah seperti apa, alat iman untuk dibenarkan. Oke? Percaya atau iman itu maksudnya untuk membenarkan. Nah, berarti tadi membenarkan kan bukan konsep hukum kan, pemulihan. Jadi iman itu menjadi alat kita kan, atau sarana untuk membenarkan, memulihkan kita. Karena kalau kayak kamu berdoa tapi tanpa iman, nggak ada pemulihan. Misalnya gini, dokter kasih kamu obat nih. Kamu periksa dokter, lalu dokter kasih kamu obat. Tapi kamu nggak percaya, kamu nggak mau minum. Kamu nggak percaya obat itu, gitu. Kamu nggak mau minum. Ada pemulihan? Walaupun kamu tengok dokter 1000 kali, gitu. Tapi obatnya nggak pernah diminum. Sama, Kristus sudah menyediakan obat. Kamu harus punya percaya. Nah, itu maksudnya iman itu kayak tadi kita minum obat itu gitu. Baru kamu maksudnya dipulih. Nah, obatnya udah ada nih di depan mata kita. Tinggal kamu pisteos, percaya. Artinya apa? Percaya itu obat kekekalan, minum. Gitu. Hah? Ya, alat. Atau kayak sarana gitu ya. Nah, ini ya. Jadi ini ekpisteos. Ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang ini dikayunkan. Orang-orang yang benar, artinya orang-orang yang sembuh. Orang-orang yang tadi kehilangan kemuliaan Allah terus dipulih. Nah. Ya. Pada hujan ini berisik ya. Oke. Ada pertanyaan? Sudah ya? Ada pertanyaan? 27? Bisa saya enggak? Latihan. Tidak ada pertanyaan? Ya, saya tanya, misalnya tadi ini ya. Kaironun. Ini waktu. Waktu dari apa? Nah. Iya. Kalau ini menjelaskan apa? Yang di atas kan? Menjelaskan apa?
means. Masa? Hasil ya kan? Atau purpose. Pros ini apa? Pros ini tadi apa? Apa? Ya. Is apa? Ya. Ini off. Ini ya. Ini apa? Penebusan. Alat ya kan? Kariti. Kariti apa? Alat juga kan? Ini ini apa? Advantage. Ini apa? Ya. Ini separation. Ini mean ya. Oke, kita break dulu. Kita masuk lagi.